Gelombang elektromagnetik memiliki banyak jenis. Tidak hanya cahaya tampak yang bisa kita lihat pakai mata saja, namun ada beberapa jenis gelombang elektromagnetik yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, jenis-jenis gelombang elektromagnetik ini tergabung dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang membedakan adalah panjang dan frekuensi gelombangnya. Semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya, begitu pula sebaliknya. Yang pertama kita akan bahas gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau frekuensi 3000 MHz sampai 300 GHz. Yang kedua ada gelombang radio. Gelombang radio adalah sebuah gelombang yang memiliki frekuensi yang paling kecil atau panjang gelombang yang paling panjang. Gelombang ini biasa dipakai stasiun radio untuk mengirim lagu-lagu hits zaman now. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan listrik yang mengalami akselerasi. Secara alami, gelombang ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Namun, gelombang radio juga bisa dibuat. Gelombang radio buatan dihasilkan oleh pemancar yang nantinya akan diterima oleh penerima radio dengan menggunakan antena. Adapun manfaat gelombang radio yaitu yang pertama, membawa informasi penting lebih mudah dan navigasi. Yang kedua, menyalurkan transmisi radio. Yang ketiga, mempermudah kontak dengan keadaan udara, yaitu bisa diterapkan pada pesawat. Yang keempat, yaitu transmisi data satelit pada astronot di ruang angkasa, sehingga mampu menjangkau dan berbicara dengan orang-orang bumi. Bahaya gelombang radio. Faktanya, gelombang radio juga memiliki dampak buruk, terutama bagi kesehatan orang yang terpapar dalam jangka waktu yang panjang. Apa saja dampak buruk atau bahaya yang ditimbulkan dari gelombang ini? Mari kita bahas. Yang pertama, dapat menyebabkan katarak. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, dapat membuat kulit menjadi hitam. Yang keempat, menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. Yang kelima, dapat menyebabkan kemandulan. Yang keenam, dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. Yang ketujuh dan yang terakhir, dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Ini yang kelihatan sepele tapi sangat membantu kita. Benda itu bernama remote. Coba kita bayangkan bagaimana hidup kita tanpa remote. Tiap mau nonton TV harus bangun dan memencet secara manual TV-nya. Kalau kita sedang tiduran atau sedang mager, jempol kaki pasti akan maju-maju buat untuk ganti suhu, handstand, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara kerja remote itu? Walaupun kelihatannya gampang dan sederhana sekali, sistem kerja remote itu menggunakan sinar inframerah. Iya, pakai sinar. Makanya jika kita mengarahkan remote dengan tidak benar atau ada benda yang menghalangi penerima sinyal di TV-nya, apapun yang kita pencet di remote itu tidak berpengaruh. Ya, karena informasi yang dikirimkan sinar tidak sampai ke penerima alias TV. Gelombang inframerah adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah juga dikenal sebagai gelombang panas. Sumber gelombang ini yaitu dari radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda panas. Ketika sebuah benda dipanaskan, atom dan molekul penyusunnya mendapatkan energi panas dan bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Semakin tinggi suhu benda, semakin kuat atom dan molekulnya bergetar, dan semakin banyak pula radiasi inframerah yang dihasilkannya. Berikut ada manfaat sinar inframerah di kehidupan kita. Yang pertama pada remote control, pada face unlock di iPhone X, pada transfer data, terapi penyembuhan cacar dan encok, fotografi pemetaan sumber daya alam, fotografi diagnosa penyakit, dan pada teleskop night vision. Apa sih bahaya atau dampak negatif sinar inframerah?
Yang pertama yaitu menyebabkan kulit terbakar, yang kedua menyebabkan kerusakan retina, yang ketiga menyebabkan kanker kulit, dan yang keempat menyebabkan penuaan dini. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak disebut juga sebagai cahaya putih dan tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna ini bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Manfaat gelombang ini ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Bahaya atau dampak negatif dari cahaya tampak, yaitu yang pertama pada kulit, menyebabkan pigmentasi atau perubahan warna pada kulit yang menyebabkan timbulnya bercak hitam. Bahaya yang kedua yaitu pada mata. Cahaya tampak yang sangat kuat dengan spektrum gelombang yang mendekati sinar UV dapat melewati kornea dan lensa dan dapat menyebabkan silau, sehingga dalam kasus yang ekstrim dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina mata. Yang ketiga yaitu resiko kanker. Cahaya tampak dapat menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Kerusakan DNA pada sel inilah yang memicu timbulnya kanker. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Tapi, tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Adapun manfaat dari sinar ultraviolet yaitu yang pertama membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, yang kedua mensterilkan alat-alat kesehatan, yang ketiga membantu serangga. Sinar X pertama kali ditemukan pada tahun 1895 oleh seorang sarjana fisika yaitu Wilhelm Conrad Röntgen. Sumber sinar X yaitu dihasilkan ketika elektron yang berasal dari katoda berkecepatan tinggi menumbuk target pada anoda. Berikut ini adalah manfaat sinar X bagi manusia, yaitu yang pertama berfungsi untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami cedera atau sakit. Yang kedua bisa untuk membantu perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis. Yang ketiga berguna untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Bahaya pemanfaatan sinar X yaitu yang pertama, paparan radiasi dosis tinggi dapat menyebabkan penyakit radiasi seperti pingsan, bingung, mual, muntah, dan lain-lain. Yang kedua, efek jangka pendek seperti perubahan warna kulit, diare, dan jumlah sel darah rendah. Yang ketiga, efek jangka panjang seperti kesulitan menelan, dan lain-lain. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan suatu bentuk energi radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Sinar gamma mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Adapun manfaat dari sinar gamma antara lain yang pertama menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Yang kedua, membunuh bakteri. Yang ketiga, pembentukan bibit unggul tanaman. 4. Pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Bahaya sinar gamma. Selain mempunyai manfaat, sinar gamma juga mempunyai kekurangan atau kerugian untuk kehidupan, antara lain yang pertama, merusak satelit dan atmosfer. Yang kedua, menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan shalom.